batu ini banyak ikannya dan macam-macam ikan. Itu mau ada kita sesepat ada Mang Ejen di kumaha ngaran. Biar. Sekarang masukkan ibunya. Ini dia masakannya sudah matang. Emak mau cari ikan, tapi bukan di laut, melainkan di muara sungai, dekat pantai Palatar Agung di Kabupaten Pangandaran. Emak udah punya target buruan, pokoknya ini ikan rasanya paling enak di antara ikan-ikan lain. Cuma kali ini cari ikannya pakai cara yang unik, yakni pakai tangan kosong. Tapi harus hati-hati juga nih, jangan sampai ketemu ikan ciper yang punya duri beracun, serem. Nah, sudah ada Mang Ejen, jawaranya ngobeng ikan di muara. Nah, kalau Mang Ejen karena dia udah ahlinya, nangkep ikannya pakai tangan, nggak usah pakai alat. Beda sama Adani, pakai alat. Nah, kamu tadi keting terus dapatnya. Jadi ngobeng itu istilah untuk nangkep ikan pakai tangan, sadayana. Ngobeng itu nggak asal loh, kita mesti tahu di mana ikan biasa bersembunyi. Nah, biasanya ikan di muara tuh suka bersembunyi di lubang-lubang di bawah karang atau di pinggir muara. Mang, gimana sih caranya ngambilnya? Susah. Belum bisa, belum ngerti. Oh, kosong. Diraba-raba gitu kayak ambil umang gitu ya? Banyak ikan, ada ikan bogo tuh, Dan. Kelihatan nggak, Dan? Ini, Dan. Nah. Campur sama keting, kita ambil bogonya aja, Dan. Nangkap ikan pakai jaring ternyata juga nggak mudah loh. Ikan yang sudah di depan mata saja bisa lolos seperti ini, karena ikan bergeraknya sangat cepat. Tapi kalau ahli ngobengnya sudah turun mah, pakai tangan pun bisa dapat. Mantap, Mang. Mang Ejen ahli. Dari Mang ahli pakai sair tapi nggak bisa dia. Memang kalau yang ahli mah, aduh, pokoknya mah jangan bicarakan. Karang besar seperti ini jadi salah satu tempat yang disukai ikan untuk bersembunyi. Wow, di batu ini banyak ikannya dan macam-macam ikan. Ada bogo, ada keting. Kata si Emang, maksudnya si sepah juga ada. Sekarang lagi dilihat sama si Emang. Kalau sudah ngobeng mah, si Mang Ejen semangat 45. Nggak boleh ada celah karang yang terlewatkan. Semangat terus, Mang, biar makin banyak ikan yang kita dapat. Nah, sekarang Adani sama Mang Ejen mau menggiring ikan pakai jebakan. Ini apa namanya, Mang? Jaring apa? Ered ya? Jaring ered. Jaring ketek ya. Oh, jaring ketek. Nggak disangka, baru pasang jaring langsung rezeki dapat mujair. Wah, tambah semangat nih. Tuh, ikan jairnya. Lumayan agak besar. Tuh. Berarti itu masuk ikan air payau ya, Mang? Ikan mujair yang ada di air payau itu terkenalnya gaji banget. Emang ya? Sangat gurih. Sangat gurih atau gaji. Ada dapat 2, alhamdulillah. Jangan sampai lepas ini. Oh, ciper. Ciper. Ayo, masukin. Alhamdulillah. Ikan ciper atau kiper ini teh tentu bisa dimakan. Asalkan kita pegangnya harus hati-hati. Durinya teh mengandung racun. Bisa demam kita kalau terkena durinya. Di sini banyak ikannya. Tuh, lihat, kameramen. Kayak kamu ikan balanak ngungkul. Itu mana kita sesepat di mana Mang Ejen di kumaha ngaranna. Ieu kan ada belah dia ya. Hah? Ka belah dia Mang badanya an Mang teu bohong, Mang. Apa? Kesepat juga ada juga jair. Luhureun Mang Ejen. Nah, ini jaring yang tadi kita pasang lagi. Angkat. Tuh jaringnya. Lah masih keobok-obok, ini belum ada ikannya.
Pencarian ikan bergeser ke tempat yang banyak karangnya, karena ikan biasa bersembunyi di bawah karang. Cuma bisa liatin doang, banyak ikan yang pada lari. Bang Ojen ke sana, ngejar ke sini. Pencarian makin seru nih. Beberapa kali ikan yang gede-gede lewat di depan emak. Tapi sayangnya emak nggak bisa ngobeng seperti Mang Ejen. Jadinya gregetan, kalau begini ceritanya. Tempat ini sudah seperti arena bermain tangkap ikan bagi Mang Ejen. Mudah sekali buat Mang Ejen menangkap ikan hanya menggunakan tangan. Apa Mang Ojen? Sepat. Sepat? Lagi nih sepat ke? Ayo 2 sepat lumayan. Lumayan, mata-mata Mang Ojen. Tuh, Dapat Mang? dapat 1 Apa? sepa. Sepat? Itu dapat 2. Sama karang. Dapat 2 tapi sama Adani juga dapat. Alhamdulillah. Ngegurubug. Emang di dalam karang ya Mang ya? Udah airnya dalam, terus keberadaan ikannya tuh di dalam karang ya Mang? Mang Ejennya nggak ada lagi nyelam. Ikan sesepah yang emak damba-dambakan akhirnya berhasil ditangkap. Mantap emang Mang Ejen dan Adani. Ikan sesepah disebut juga ikan mangrove. Itu karena ikan ini sering ditemui di kawasan mangrove alias pohon bakau. Ternyata bener ini tempat favoritnya Mang Ejen cari ikan. Yang namanya ikan balanak, aduh banyaknya. Tapi susah mau diambil. Jauh pisan. Harus pakai jala. Kalau pakai jala banyak taritip. Susah lagi. Tapi alhamdulillah tuh udah lumayan banyak kita dapat ikan kameramen. Macam-macam ikan lagi. Ada sesepah, ada ikan jair, ada ikan bogo, ada ikan sepat. Aduh. Di tempat ini bukan sekedar ikan yang Mang Ejen cari. Si Mamang sekarang mulai gregetan untuk dapetin ikan besar yang sudah sempat ditangkap. Tapi terlepas. Mang Ejen dapat ikan gede banget tapi dia nggak gagal Kabur. buat tangkapnya. Kabur katanya. Tapi alhamdulillah masih dapat ini ikan. Udah pisan, Bukan rezekinya Mang. Sakilo mah aya. Ini kan apa? Mang Ejen masih penasaran sama ikan besarnya. Lihat tuh, si Mamang gak capek-capek nyelam ke bawah karang. Ada ikan besar tapi Mang Ejen susah buat ngambilnya. Kilo ya, Mak, Soalnya nggak pakai alat sama sekali, hanya diraba pakai tangan. Nabrak nih. Nah, kalau sekeliling batu udah dipasang jaring kayak gini. Cuma yang ahli aja yang tahu kalau di dalam batok kelapa ini teh ada ikan bersembunyi. Oh, yang gede Mang, besar. Alhamdulillah. Mang Ejen terus penasaran walaupun nggak kena itu ikan yang besar. Pokoknya kata Mang Ejen kalau belum kena belum apa Mang? Musim kena tuh. Musim cina. Sementara Mang Ejen masih belum selesai dengan ikan besarnya, Mas sama Adani mau istirahat dulu sembari lihat hasil tangkapan hari ini. Tuh lihat hasil sementara kita. Bakar-bakar kita. Ini hasil Mang Ojen. Hasil Adani masa sepat, bukan sesepah. Tuh tangkapan kita hari ini. Burosutin. Wah, sesepat bogo. Banyak banget Wow. Tuh pergi Alhamdulillah. Yang kecil-kecil mah buang lagi pula. Ikan yang masih kecil mah bakal dilepas lagi sadayana. Kasihan euy. Nah, ini dia ikan yang paling enak. Tuh nih. Nah, yang ini. Sama. Ini namanya tuh ikan sesepah. Kalau udah besar mah namanya kakap merah. Tapi kalau udah besar ya, yang ada 10 kilo satu. Tuh, hampir mirip sama ikan jair udah mah. Nah, kalau ini ikan jair rawa. Muara ini juga enak. Ini tuh gurih banget. Kalau ini yang namanya ciper. Kalau di kampung mah namanya ciper. Ikan laut. Ikan totol-totol. Ini ikan laut. Ini sesepah juga ikan laut.
Nah, setelah lelah ngobeng ikan di sungai, saatnya kita bakar-bakaran. Bakar dulu ikannya. Tapi yang lanjutin ada nih. Emak dan Adani bagi tugas heula ya. Makin cepat selesai, makin cepat kita makannya. Alhamdulillah, akhirnya udah mateng. Udah lapar banget tuh. Jadi, Ayo, Mang, makan, Mang. Mang, ambil Mang. Yang tua dulu. Ibu mah pengen ini. Yang udah ibu tuh idam-idamkan. Nggak ada yang bisa ngalahin nikmatnya makan ikan segar yang baru ditangkap. Setelah dibakar, rasa daging ikannya teh manis pisan. Apalagi dicocol pakai sambal kecap. Mantap pisan, euy. Sadayana, pernah makan kerupuk pasir? Itu loh kerupuk yang digorengnya bukan pakai minyak tapi pakai pasir. Ternyata kerupuk yang digoreng pakai pasir sama renyahnya dengan yang digoreng pakai minyak loh. Pasti Sadayana teh pada bertanya-tanya, kok bisa pasir dipakai untuk menggoreng? Kalau emak sih sudah nggak terkejut lagi, soalnya teh emak udah biasa menggoreng kerupuk pakai pasir. Malah bukan cuma kerupuk aja yang emak goreng pakai pasir. Mau tahu apa aja itu? Yuk ikut emak ambil pasirnya heula. Saya akan mengambil pasir yang di sini saja. Soalnya di sini bagus dan bersih, lihat tuh. Ini pasirnya panas nih. Beruntung rumah emak dekat dengan pantai, jadi nggak perlu jauh-jauh deh nyari pasirnya. Ngambilnya hati-hati ya Sadayana, soalnya pasirnya panas banget, euy. Ya maklum, namanya juga pasir pantai. Sekarang kita ayak dulu supaya pasirnya bersih. Nah, seperti ini nih. Pasir yang dipakai untuk menggoreng teh macam-macam, bisa pakai pasir putih, atau pasir hitam pasir pantai, atau pasir untuk bahan bangunan. Malah emak pernah dengar sudah ada yang jual pasir khusus untuk menggoreng loh. Penjual menyebutnya pasir sangrai. Jadi kita nggak perlu repot lagi mengayaknya. Karena pasir sangrai sudah disortir berkali-kali sampai hilang debu dan kerikilnya. Mantap, euy! Nah, yang mau coba menggoreng pakai pasir harus ikutin beberapa tips dari emak ya. Apinya diatur ya, jangan terlalu besar, cukup menggunakan baraknya saja. Biasanya kalau apinya terlalu besar, wajannya nggak kuat, suka bolong. Supaya panasnya merata, pasirnya kita aduk-aduk seperti ini. Nah, waktunya emak kasih tahu bahan makanan apa lagi selain kerupuk yang bisa digoreng pakai pasir. Ini dia. Hari ini saya sudah menyiapkan 4 jenis makanan, yaitu kerupuk, jagung, kacang, dan yang terakhir telur biasa. Ini semua masih mentah ya. Nah, semua ini akan saya masak menggunakan pasir. Pasir teh bisa digunakan untuk menggoreng karena butiran pasir bisa menyerap panas api. Karena butiran pasir bisa menyerap panas api, jadi bisa mematangkan bahan makanan. Jadi setelah dimasukkan kerupuknya, aduk berulang kali sampai kerupuknya matang. Oh iya, pasir yang dipanaskan juga bisa mencegah makanan menempel di permukaan wajan loh. Memasak menggunakan pasir teh dianggap sehat dan rendah kolesterol dibanding menggunakan minyak goreng. Wah, gimana nih Sadayana? Tertarik nggak untuk mencobanya? Tidak perlu menunggu lama, ini sudah matang karena pasirnya tadi sudah sangat panas. Nih, lihat hasil kerupuk yang udah matang. Hasilnya sama kan kayak pakai minyak goreng? Kerupuknya tetap bisa mekar dan matang sempurna. Selanjutnya, emak mau goreng berondong jagung pakai pasir. Caranya sama kayak goreng kerupuk tadi ya Sadayana. Digongsreng terus biar nggak gosong. Yang ketiga, kita akan menyangrai kacang tanah. Wow. Ya, ini teh bisa disebut juga kacang sangrai. Makan kacang sangrai teh banyak manfaatnya. Bisa untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, hingga menurunkan berat badan loh.
Lihat tuh, udah mulai mau mateng. Kelihatan tuh, kacang tanahnya udah mulai agak-agak kecoklatan. Kalau sudah berubah warna, segera diangkat ya kacangnya. Ini udah matang, sekarang kita angkat saja. Supaya pasirnya jatuh, lakukan cara seperti ini biar bersih. Nah, menu terakhir nih Sadayana, emak mau goreng telur pakai pasir. Unik kan? Tentunya harus pakai alas dong. Emak gunakan daun pisang ini. Lalu ceplokin deh telurnya di atas daun pisang. Tuh, telurnya perlahan berubah warna, mulai matang pinggirannya. Dibandingkan menggoreng kerupuk, berondong jagung, dan kacang, masak telur ini agak sedikit makan waktu dan ribet ya Sadayana. Kuncinya adalah sabar. Tada, masakannya sudah jadi. Saya memasak semua ini menggunakan pasir. Gak nyangka ya, 4 makanan ini dimasak pakai pasir. Ini sih bisa jadi solusi memasak tanpa minyak goreng. Soalnya teh harganya masih mahal. Buat Sadayana di rumah yang tertarik masak pakai pasir, sok we ditiru cara masak ala emak. Biarpun sedikit ribet, tapi nggak apa-apa. Karena hasilnya pun lebih sehat. Mantap surantap! Kode. Kobra tuh. Anak kobra lihat. Lihat ada anak kobra masuk rumah. Oh, Nanat awas. Waduh, emak teh lagi siap-siap pergi mau cari bahan masakan. Tiba-tiba ada anak kobra masuk ke halaman rumah. Kecil sih ukurannya, tapi namanya kobra tetap aja punya bisa beracun, serem. Hati-hati kameramen. Alhamdulillah, untungnya kameramen bisa nangkep ular. Bikin panik satu rumah wae ini ular teh. Karena emak bakal pergi ke hutan, sekalian emak akan lepasin ularnya di hutan di sana. Sekalian biar jauh, jadi nggak datang lagi ke pemukiman. Nah, sekalian deh emak nyari bahan masakan nanti di hutan. Ya udah yuk, kita berangkat. Lihat nih, sekarang berada di hutan. Di sekeliling banyak sekali pohon bambu, lihat tuh. Wah, nih. Kalau bahasa Sunda mah pohon awi. Banyak pohon awi atau bambu, itu berarti teh ada bahan masakan yang bisa emak olah. Hayo, ada yang udah tahu bagian dari pohon bambu yang bisa dimakan teh apa? Tapi ibu akan pilih. Ini kuat nggak ya pohon bambu ya? Tapi harus hati-hati. Lihat. Kalau nyemplung lumayan tuh, walaupun airnya dikit, tetap basah kuyup nanti. Alhamdulillah akhirnya sudah melewati jembatan. Nah, ini nih yang emak cari, rebung. Ini tuh kalau di kampung emak namanya iwung. Rebung atau iwung ini adalah tunas atau anakan yang masih muda dan tumbuhnya dari akar bambu. Iwung ini kalau diolah bisa jadi bahan makanan yang enak loh. Punya rasa yang agak manis dan teksturnya juga renyah. Nah, iwung yang enak dimakan itu harusnya yang muda ya. Kayak gini nih, ini yang masih muda kayak gini. Ini. Tuh. Kayak gini. Sekarang langsung kita tebas saja. Saat mengambil iwung, kita teh harus hati-hati ya. Karena duri dan getahnya membuat gatal kalau terkena kulit.
Ya, ini dia yang dinamakan iwung. Ini enak banget kalau udah diolah. Wah, seger banget ya iwungnya. Biasanya iwung ini diolah untuk isian lumpia, makanan khas Semarang. Dibikin sayur lodeh atau sekedar ditumis. Kalau Sadayana suka masak iwung juga enggak? Jadi apa kalau boleh emak tahu? Nah, ini emak udah dapet iwung yang cukup nih buat dimasak. Jadi, mari kita pulang. Nah, sekarang kita langsung pulang aja. Tapi sebelum pulang, kita lepas ular yang tadi. Kameramen, mana ularnya? Aduh. Aduh, lihat. Aduh. Harus ngelepasin ular ini. Aduh, ya Allah. Bismillah. Kita lepas di sini aja. Ini kebetulan jauh dari permukiman warga. Sana ular. Pergi sana. Hush. Ibu agak takut. Hush. Awas, awas tuh. Lihat. Awas, awas. Dadah ular. Dadah, sana pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh. Jangan ketemu lagi ya. Sana. Alhamdulillah, ularnya udah dilepas. Sana ular, dadah. Nah, sebelum pulang, emak mampir sungai heula. Nggak jauh dari hutan kok. Emak mau cuci iwungnya. Tapi tetap harus hati-hati nih, karena ini sedikit gatal. Duri-duri yang terdapat pada kulit iwung lah yang bisa menimbulkan rasa gatal, makanya harus dibuang. Tapi ingat, ini tidak boleh dibuang di air ya, di sungai. Kita masukkan ke wadah. Kita buang pada tempatnya. Tetap tidak boleh nyampah di dalam sungai. Nanti sungainya bisa tercemar. Sungai seindah gini tercemar, aduh sayang banget. Kulitnya teh berlapis-lapis, jadi sebenarnya daging iwung yang biasa kita makan mah sedikit. Setelah dikupas, bentuknya jadi seperti ini nih, kecil. Ini yang mudanya, lihat. Tuh. Lihat sampahnya, ini yang kuatnya jadi segini. Ini kita buang di tempatnya ya. Cuci. Nanti setelah sampai rumah, emak cuci lagi dengan air bersih. Pokoknya mah sebelum dicampur dengan bumbu, harus pastikan iwungnya udah bersih dan bebas dari duri-duri yang bikin gatal. Sekarang takut hujan tuh, mau udah gelap. Sekarang mau pulang aja. Saatnya emak beraksi di dapur. Emak udah siapin nih bahan-bahan dan bumbunya. Sebagian bumbu ini emak ulek sampai halus. Nah, untuk campuran iwungnya, mau campur ini nih sama pete. Untuk yang tidak suka pete, kalian bisa menyampurnya dengan yang lain. Mau tahu, mau tempe, sesuaikan dengan selera saja. Masukannya ini nih, pete kesukaan banget nih. Yuk, iris tipis-tipis iwungnya sebelum direbus. Dengan diiris tipis-tipis kayak gini, iwungnya teh bakal jadi cepat matang saat direbus. Sambil memotong, kita lihat-lihat dulu. Takutnya masih ada yang tua. Tuh, contohnya seperti ini. Ini tua, ini kita harus buang. Semakin sedikit aja ya iwung yang bisa dimakan. Tapi nggak apa-apa, daripada bagian yang tua ikut kemasak, malah bikin masakan nggak enak. Nah, kalau udah diiris tipis-tipis, rebus sampai empuk ya. Kira-kira 30 menitan. Selain biar iwungnya empuk, dengan direbus begini teh akan menghilangkan sisa getahnya. Nah, setelah direbus pun tetap masih harus dicuci lagi pakai air bersih. Menurut emak, iwung teh paling cocok dimasak dengan santan. Nih, emak udah siapin 2 kelapa biar makin banyak santannya. Jadi makin gurih masakan emak.
Kita tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan daun salam, kayu manis, lengkuas, dan serai. Menumis bumbu teh juga ada triknya sadayana. Pokoknya mah harus nunggu wangi dulu, karena eta teh tanda bumbunya sudah matang. Sekarang masukkan iwungnya. Ma masak ini teh sambil nahan air liur. Kabita pisan sama masakan sendiri. Lihat. Harum banget nih. Sekarang masukkan santannya. Jangan semuanya, setengahnya dulu. Tunggu sampai meresap dulu sekitar 2 menitan. Baru deh masukkan sisa santan yang ada. Tambahkan cabai hijau ya biar agak pedas-pedas. Ngaku deh, yang di rumah ngiler kan lihat masakan emak. Apalagi kalau petenya udah ditambahkan kayak gini. Udah langsung pengen ngambil nasi panas. Tunggu sampai santannya mendidih ya. Itu tandanya udah mateng. Sambil diaduk-aduk ya seperti ini. Takut santannya nanti pecah. Dari penampakannya aja udah menggoda begini. Emak udah gak sabar untuk makan, euy. Tada, ini dia masakannya sudah mateng. Lihat cuacanya gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis gini, depan mata ada yang anget-anget, bikin perut lapar. Dibalik sekarang mau makan aja mau cicip-cicip masakan sendiri. Soal rasa teh jangan ditanya, udah jaminan bikin enak. Walaupun makanannya sederhana, tapi makannya pas cuacanya dingin kayak gini nih, enak banget. Pokoknya rasanya jadi 2 kali lipat nih. Pokoknya mantap banget. Oh iya, makan iwung atau rebung teh bagus untuk tubuh kita loh. Dari melancarkan pencernaan sampai mencegah sakit jantung dan stroke. Olo, ini sih bikin emak jadi pengen habisin sendirian. Bercanda ya kameramen.